Selamat datang kembali di channel YouTube Dinaria Simatupang. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial untuk pembuatan database dengan menggunakan perintah DDL, perintah DML, dan juga ada perintah join table serta perintah subquery. Nah, langsung saja kita buka XAMPP karena saya akan menggunakan command prompt. Langsung kita start Apache dan juga MySQL-nya. Kemudian kita langsung buka shell saja untuk ke command prompt. Saya akan membuat database, yaitu database kosan, di mana nanti dalam database ini akan terdapat 3 tabel. Yang pertama tabel pemilik, kemudian tabel kosan, dan juga tabel penyewa kos. Yang pertama, mengetikkan MySQL min-u root. Nah, untuk melihat database yang sudah pernah kita buat atau database kita, bisa menggunakan perintah show databases. Dan untuk mengakhiri perintah, jangan lupa menggunakan tanda titik koma seperti berikut. Berikut merupakan tampilan database yang sudah pernah saya buat. Dan untuk membuat database dan juga tabel-tabelnya, menggunakan perintah DDL, yaitu create table untuk membuat tabel, create database untuk membuat database, dan ada juga perintah alter table untuk mengubah atau menyisipkan kolom, serta drop table yaitu perintah untuk menghapus kolom. Yang pertama, untuk membuat database, tadi database yang saya mau buat yaitu database kosan, maka menggunakan perintah create database. Database-nya saya buat DB kosan. Nah, kemudian saya akan mengecek apakah database yang saya buat ini memang sudah ada. Ternyata sudah ada ya, ini DB kosan. Ini. Kemudian untuk menggunakan DB kosan, menggunakan use database seperti ini. Nah, kemudian saya akan membuat tabel dari database yang ini, database kosan berikut, menggunakan perintah create table. Create table. Yang pertama saya akan buat tabel pemilik kos. Dimana nanti fieldnya atau kolomnya ada ID pemilik kos dengan tipe data integer, dan saya jadikan sebagai primary key. Kemudian ada nama pemilik, tipe data varchar, dengan panjang 150 saja. Kemudian nomor HP pemilik, saya menggunakan tipe data varchar juga dengan panjangnya 15. Kemudian alamat pemilik, tipe data varchar juga. $300. Nol. Kemudian jangan lupa untuk menutup dan mengakhiri perintah menggunakan titik koma. Nah, untuk melihat tabel yang sudah dibuat, yaitu tabel pemilik kos, bisa menggunakan dash, kemudian nama tabelnya. Nah, berikut tampilan tabel pemilik kos, di mana ada field atau kolom ID pemilik kos, ada nama pemilik,
ada nomor HP pemilik dan juga alamat pemilik. Nah, tadi kan perintah DDL itu ada alter table dan juga drop table. Seperti yang saya jelaskan tadi, alter itu bisa digunakan untuk mengubah atau menyisipkan kolom atau menambahkan kolom baru. Misalnya dalam tabel ini saya mau menyisipkan field atau kolom baru yaitu jenis kelamin. Saya mau menambahkan jenis kelamin. Misalnya tipe datanya varchar. Panjangnya 30. Dan titik koma. Oke, dan untuk mengecek kembali apakah jenis kelamin memang sudah masuk ke dalam tabel pemilik. Nah, berikut field jenis kelamin sudah ada di tabel pemilik kos, dan kemudian perintah DDL yang lain ada drop, yaitu untuk menghapus field ataupun kolom. Saya akan menghapus jenis kelamin. Oke, kita cek lagi. Oke, jenis kelamin sudah dihapus ya. Di sini sudah tidak ada lagi field ataupun kolom jenis kelamin. Kemudian untuk menambahkan data ke dalam kolom-kolom ini, ke dalam field-field ini menggunakan perintah DML. Perintah DML itu ada insert, ada select, ada update, dan juga ada delete. Nah, untuk menambahkan saya gunakan insert karena insert itu memang perintah untuk menambahkan data. Insert into TB. Masukkan nama field berikut. Ada ID pemilik kos, nama pemilik, nomor HP, dan juga alamat pemilik. Koma. Kemudian valus. Kemudian kita masukkan data. Misalnya untuk data pertama, ID pemilik kosnya saya buat 1 saja. Dan untuk data dengan tipe data varchar harus menggunakan tanda petik tunggal seperti ini. Kemudian namanya misalnya saya masukkan Budi Santoso. Nomor HP juga varchar, jadi menggunakan tanda petik tunggal. Kemudian alamatnya misalnya oke. Dan sebagai pemisah satu data dengan data yang lain menggunakan tanda koma. Kemudian untuk data yang kedua, ID pemiliknya saya buat 2, kemudian namanya. Kemudian alamatnya. Dan kemudian untuk data yang ketiga,
Kemudian alamatnya mengakhiri perintahnya menggunakan titik koma. Oke, kemudian untuk mengecek data-data apakah data ini sudah masuk dalam tabel pemilik, kita bisa menggunakan perintah select bintang from tb pemilik kos. Select bintang ini artinya nanti semua datanya akan ditampilkan, mulai dari ID pemilik kos, nama pemilik, nomor HP, alamat pemilik juga. Maaf ya, ini oke, berikut data-data yang sudah saya masukkan. Ada 3 data tadi, dan kita bisa saja hanya menampilkan data nama pemilik saja, ataupun nomor HP, hanya alamat pemilik sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya hanya ingin menampilkan nama pemilik saja, select nama pemilik from nama tabelnya. Nah, berikut jadi yang ditampilkan itu hanya nama pemilik dari tabel pemilik kos. Berikutnya saya akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel kosan. Sama seperti tadi, untuk membuat tabel menggunakan perintah create table, kemudian tb kosan. Kemudian ada ID kosan dengan tipe data integer, buat 6, dan saya jadikan juga sebagai primary key dari tabel kosan. Kemudian nama kosan, tipe datanya saya buat varchar saja. Kemudian ada alamat kosan, tipe datanya juga varchar, saya buat 300. Kemudian ada harga bulanan atau harga sewa, saya buat harga bulanan saja. Untuk ini saya buat tipe datanya desimal. ,2 ya. 0. Kemudian jumlah kamar dalam kosan tersebut integer 5 saja, 0. Nah, kemudian saya akan menghubungkan antara tabel kosan dan juga tabel pemilik kos, yaitu dengan cara menjadikan primary key dari tabel pemilik kos menjadi foreign key di tabel kosan. Tadi primary key di tabel pemilik kos yaitu ID pemilik kos. Maka saya buat lagi di sini ID pemilik kos. Tipe datanya tadi integer dengan pancingnya 6. Kemudian untuk menjadikan dia foreign key, menggunakan perintah foreign key ID pemilik kos referensi TB pemilik kos.
ID pemilik kos. On update, cascade, on delete, no action. Oke. Kemudian untuk mengakhiri perintah titik koma. Oke. Kemudian untuk mengecek tabel kosan ini menggunakan dex, terus kemudian nama tabelnya TB kosan. Oke, berikut adalah tampilan dari tabel kosan yang sudah saya buat, di mana ada field atau kolom ID kosan, nama kosan, alamat kosan, harga bulanan, jumlah kamar, dan juga ID pemilik kos yang menjadi foreign key dari tabel pemilik kos tadi. Sama seperti yang tadi, tabel pemilik kos, untuk memasukkan data ke dalam kolom atau field-fieldnya menggunakan perintah DML, yaitu insert into TB kosan, kemudian memasukkan nama field atau kolomnya, kemudian nama kosan, alamat kosan, harga bulanan, jumlah kamar, dan ID pemilik kos. Kemudian values. Nah, untuk masukkan data pertama, ID kosannya saya buat 54. Kemudian nama kosannya misalnya kos sejahtera. Kemudian alamat kosannya Jalan Pahlawan. Kemudian harga bulanan misalnya 800.000 ya. 800.000. Kemudian jumlah kamarnya misalnya 10. Dan untuk ID pemilik kosnya kita ambil data dari TB pemilik tadi, kita ambil ID pemiliknya dari situ, yang ini. Misalnya saya buat ID pemilik kosnya 1, kemudian untuk data yang kedua saya buat dia 73. Kemudian nama kosnya misalnya kos harapan. Kemudian alamatnya untuk harga sewanya misalnya 750.000. Kemudian jumlah kamarnya misalnya ada 8. Dan untuk ID pemiliknya tadi yang kita ambil saya Jalan Jamin Ginting ada 2 ya. Kemudian untuk data ketiga
Untuk ini ID-nya misalnya saya buat satu lagi. Kemudian yang keempat, kos damai. Kos damai ya. Kemudian ini jalannya di jalan misalnya Iskandar Muda. Kemudian harga sewanya misalnya 900.000. Jumlah kamarnya ada 10 dan untuk ID pemilik kosnya saya ambil yang ID nomor 3. Oke. Kemudian titik koma untuk mengakhiri. Oke. Dan untuk mengecek data-data berikut apakah sudah masuk, select bintang untuk menampilkan semua ya, semua datanya from TB kosan. Ini berikut data ya. Dimulai dari ID kosannya, nama kosan, alamat kosan, harga bulanan, jumlah kamar, dan juga ID pemilik kos. Dan data yang saya masukkan ada 4 data. Kemudian misalnya saya hanya ingin menampilkan harga bulanannya saja. Misalnya select harga bulanan from TB kosan. Oke, jadi yang tampil hanya harga bulanan saja. Nah, kemudian saya akan membuat tabel ketiga, yaitu tabel penyewa. Menggunakan create table lagi. TB penyewa kos. Dimana sebelumnya saya buat ID penyewa, tipe datanya integer sama, dan juga kemudian not null, dan saya jadikan primary key. Oke, kemudian ada nama penyewa, varchar 150 saja. Kemudian tanggal masuk, saya buat tipe datanya date. Null. Kemudian nomor HP. Sini saya buat penyewa karena tadi di atas nomor HP juga ada, supaya dia bisa ini ya, supaya sistemnya bisa membedakan nanti dengan mudah nomor HP penyewa dan juga nomor HP pemilik. Saya gunakan varchar saja. Nol. Kemudian saya juga akan menghubungkan antara tabel penyewa kos dan juga tabel kosan, dengan menjadikan primary key dari tabel kosan menjadi foreign key di tabel penyewa kos. Tadi primary key tabel kosan yaitu ID kosan. Jadi nanti di tabel penyewa kos, ID kosan ini akan menjadi primary key. Saya definisikan dulu ID kosan. Datanya tadi integer 6. Not null ya. Kemudian jadikan foreign key.
Nah, di kosan referensi tabel kosan ya, ID kosan on update cascade on delete no action. Oke. Kemudian jangan lupa tutup juga menggunakan titik koma. Nah, kemudian kita akan mengecek apakah tabel penyewa kos memang sudah benar-benar ada. Nah, berikut tampilan dari tabel penyewa kos, di mana ada field atau kolom ID penyewa, ada nama penyewa, tanggal masuk, nomor HP penyewa, dan juga ID kosan yang menjadi foreign key. Kemudian untuk menginputkan atau menambahkan data ke dalam kolom-kolom, yaitu ID penyewa, nama penyewa, hingga ID kosan, sama seperti kedua tabel tadi menggunakan perintah insert into TB penyewa kos. Insert into TB penyewa kos. Oh, salah, maaf. Kemudian namanya ID penyewa, kemudian nama penyewa, kemudian ada tanggal masuk, kemudian nomor HP penyewa. Kemudian ID kosan, values. Nah, data pertama, misalnya ID penyewanya saya buat 3 angka ya, seperti ini. Kemudian nama penyewanya misalnya Pratama Putra. Kemudian tanggal masuknya menggunakan petik tunggal juga, 2023 01 15. Oke. Kemudian nomor HP 08 kemudian ID kosan. Tadi ID kosan ada 4 data, ada 54, 56, 73, dan juga 85. Contohnya di sini saya masukkan saja ID kosannya 54. Kemudian koma untuk memisahkan data. Kemudian yang data kedua saya buat namanya Putri Sari. Kemudian tanggal masuk 2023 01 25. Kemudian nomor HP, kemudian ID kosannya misalnya saya buat 73. Oke, data ketiga ini. Kemudian namanya saya buat Aryan. Tanggal masuknya misalnya 2023 08 01
Kemudian ID kosan nih, misalnya saya buat lagi 54 ya. Setelah itu data keempat, kemudian namanya Arman, 2023 02 14. Oke. Kemudian ID kosannya saya buat 85. Ini data ke-5. Soalnya namanya Lina. Tanggal masuknya kemudian nomor HP-nya untuk ID kosannya saya buat lagi dia 73 saja. Untuk mengakhir perintah kita pakai titik koma. Oke, kemudian untuk mengecek apakah data-data tersebut memang sudah masuk ke dalam tabel penyewa kos, ke dalam field atau kolom-kolomnya, kita menggunakan perintah select juga. Untuk mengecek semuanya kita menggunakan select bintang TB penyewa kos. Oke, berikut data-datanya sudah masuk ya. Ada 5 data. Dan tadi perintah DML ada perintah update dan delete juga, dimana update itu untuk mengubah ya atau memperbarui data. Misalnya saya ingin memperbarui data di kolom nama penyewa, saya ubah nama penyewanya Aryan ini. Saya ingin mengubah itu, kemudian saya pakai update TB penyewa kos set. Saya menggunakan ini saja, nama penyewa ya. Oh enggak, set nama penyewa. Nah ini yang mau kita ubah, nama penyewa tadi Aryan. Oh, kita ganti jadi set nama penyewa, dimana datanya itu sudah kita ganti dengan data yang ingin kita ubah, sudah data baru. Misalnya Aryan saya ganti menjadi Rahmat saja. Where, dimana saya menggunakan ID penyewa sebagai acuan, dimana ID penyewanya ini 918, where ID penyewa 918. Kemudian untuk mengakhiri perintah titik koma juga. Oke, kita cek lagi apakah memang sudah benar-benar terupdate. Select bintang. Nah, tadi sebelum diubah namanya adalah Aryan, dan setelah diubah namanya sudah menjadi Rahmat menggunakan perintah update ya ini. Kemudian ada juga perintah delete. Misalnya saya ingin menghapus satu data, misalnya saya menghapus data Rahmat saja. Nanti saya menggunakan acuan ID penyewanya. Misalnya keluarnya seperti ini.
delete from TB penyewa kos where ID penyewa 918. Oke, kita cek lagi apakah memang sudah terhapus. Oh, maaf. Oke, jadi kolom atau field ini yang satu record ini sudah terhapus ya. Jadi hanya tersisa 4 data. Tadi di sini ada 5 data, jadi setelah dihapus tinggal 4 data. Selanjutnya perintah join table. Perintah join merupakan cara untuk menggabungkan data dari 2 atau lebih tabel berdasarkan kolom-kolom yang memiliki nilai yang sesuai. Yang pertama, saya akan menggunakan inner join untuk menampilkan ID kosan, nama kosan, alamat kosan dari tabel kosan, dan juga nama penyewa dari tabel penyewa kos. Select TB kosan, ID kosan, koma, TB kosan, nama kosan, TB kosan, alamat kosan. Ini data-data yang akan saya tampilkan dari tabel kosan. Kemudian dari tabel penyewa kos, yaitu nama penyewa, dari from TB kosan, inner join, tabel penyewa kos, on. Kemudian data-data yang bersesuaian yaitu di mana di tabel penyewa kos terdapat ID kosan. Berarti TB kosan, ID kosan sama dengan TB penyewa kos, ID kosan. Nah, seperti berikut. Nah, ini adalah tampilannya, di mana inner join itu dia hanya akan menampilkan data-data jika memang di antara 2 tabel itu saling bersesuaian. Kemudian saya akan menggunakan perintah join, select join. Saya percepat aja ya. Nah, innernya ini saya ganti jadi left. Perintah left join itu dimana nanti yang menjadi patokannya merupakan tabel di sebelah kiri. Nanti data di tabel sebelah kiri akan dicocokkan dengan tabel di sebelah kanan. Jika nilainya tidak ada, maka akan menjadi nol. Nah, seperti misalnya ini yang menjadi tabel yang menjadi patokannya tabel sebelah kiri yaitu tabel kosan. Nanti data-data dari tabel kosan ini akan dicocokkan dengan data-data di tabel sebelah kanan yaitu tabel penyewa kos yang ini. Kemudian ada juga right join, di mana right join itu merupakan kebalikan dari left join, di mana nanti yang menjadi patokannya merupakan tabel di sebelah kanan dan akan dicocokkan dengan data di tabel sebelah kiri. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke subquery saja, di mana subquery itu merupakan sebuah query yang tertanam di dalam query utama. Saya contohkan saja contoh subquery-nya.
Nah, ini merupakan salah satu contoh dari subquery. Subquery-nya yaitu yang ini, select ID pemilik kos from TB kosan where harga bulanan, dan query utamanya yang ini. Sekian video tutorial dari saya dalam pembuatan database dengan menggunakan perintah DDL dan DML serta perintah join table dan subquery. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.